Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 50. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami kembali mohon tuntunan Tuhan lewat perenungan firman-Mu hari ini, supaya kami boleh hidup kami dituntun terus oleh setiap kehendak-Mu, pesan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dengarkan Kejadian pasal 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana, dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf,
ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal terakhir ini ada 3 penguburan yang disebutkan di sana. Dan masing-masing tentu kita akan coba untuk melihat ada arti penting dalam semuanya itu. Yang pertama adalah penguburan Yakub, ayah Yusuf. Kita dapat menarik pelajaran dengan membandingkan penguburan ala bangsa Yahudi yang sederhana dengan penguburan ala Mesir, adat istiadat pemumian yang begitu rumit. Tentu tidak ada yang salah bila orang merawat jenazah dan menunjukkan kesedihan, asalkan kita dapat menjaga sehingga semuanya tidak berlebihan. Yakub meninggal dalam iman dan merupakan seorang perantau sampai akhir hayatnya. Ia mengawali perjalanannya dengan sebuah tongkat dan mengakhirinya dengan tongkat yang sama. Saudara, sama seperti kita, semua manusia datang ke dunia tidak membawa suatu apapun, dan kita pun tidak membawa apa-apa ketika kita meninggalkan dunia ini. Namun sebagai orang yang percaya, kita mengawali perjalanan kita, hidup kita yang baru dengan iman. Kiranya kita dapat meninggalkan dunia nanti tetap dengan iman. Kemudian yang kedua yaitu penguburan masa lalu. Saudara-saudara, Yusuf tidak benar-benar percaya bahwa Yusuf telah mengampuni mereka, meskipun mereka telah mendengar perkataannya
melihat air mata Yusuf, merasakan ciumannya, dan menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh Yusuf. Seperti anak yang hilang, mereka menawarkan untuk menghambakan diri kepada Yusuf. Tentu sikap mereka ini begitu menyedihkan hati Yusuf. Dia yang telah berusaha sedemikian rupa, bahkan menderita begitu banyak karena dan bagi mereka. Saudara, itu juga sama seperti kita. Kita begitu menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih ketika kita meragukan pengampunan dan kasih-Nya. Segala perseteruan di antara saudara Yusuf dengan Yusuf telah berakhir dengan perspektif Yusuf akan Allah yang berdaulat. Saudara, biarlah ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita, cara pandang kita, dan terutama relasi kita dengan Tuhan. Kita sudah diperdamaikan. Yang ketiga yaitu penguburan Yusuf. Seperti ayahnya, Yusuf tahu apa yang dipercayainya dan dari mana ia berasal. Jika kita memikirkan semua kesulitan yang telah dialami di dalam hidup Yusuf, sungguh mengagumkan bahwa Yusuf ini masih memiliki iman. Tidak banyak orang ketika mengalami kesulitan hidup yang sedemikian rupa, kemudian meninggalkan imannya. Tetapi Yusuf tidak. Justru dia semakin percaya kepada Tuhan dan melihat karya rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Ia mengetahui janji Tuhan kepada Abraham bahwa bangsa Israel, bangsa keturunan Abraham itu akan dibebaskan dari Mesir. Dan Yusuf mengulangi janji itu kepada keluarganya. Yusuf telah membawa mereka ke Mesir dan memelihara mereka di Mesir. Peti matinya mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir. Tentulah hal itu sangat membesarkan hati selama hari-hari gelap perbudakan keturunan Yakub ini kelak di Mesir. Namun dorongan semangat bagi kita sekarang bukan lagi sebuah peti mati, tetapi sebuah kuburan yang kosong. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu menjadi jaminan kemerdekaan kita dari perbudakan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.